Jadi yang dimaksud tanda bekas sujud di wajah itu bukan hitam, tetapi setiap ketemu orang, lalu apalagi orang dianggap berbeda paham, lalu dia bermuka masam, cemberut, tidak melihat. Bukan itu yang dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, dalam dan masa-masa ada di rumah saja, pagi ini kuliah duha kajian Islam aktual akan membahas kajian tafsir tentang keutamaan para sahabat, juga tentang makna bekas sujud yang ada pada wajah orang-orang beriman. Itu sebenarnya bagaimana? Ini tema pembicaraan kita pagi kali ini. Kita baca ayat Al-Quran surah Al-Fatah ayat 29 ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Kazar'in akhraja shad'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Nah, ayat ini membicarakan tentang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Korelasinya dengan ayat-ayat sebelumnya, karena ayat ini adalah ayat yang terakhir, kita bicara munasabah korelasi. Nah, kita membuka kitab tafsir kontemporer, tafsir Hadaiqur Rauhi war Raihan. Hadaiqur Rauhi war Raihan fi Rawabi Ulumil Quran, karangan seorang ulama besar yang wafat beberapa bulan yang lalu di Mekah Al-Mukarramah, Syekh Al-Allama Muhammad Al-Amin bin Abdullah Al-Urami Al-Alawi Al-Harari Asy-Syafi'i. Beliau mengajar di Darul Hadits Al-Khairiyah di Mekah Al-Mukarramah. Korelasi ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Dalam surah Al-Fatah, ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah mengutus Rasulnya membawa petunjuk dan agama Islam, bertujuan meninggikan, memenangkan agama Islam atas seluruh agama. Setelah itu, kemudian penjelasan itu dilanjutkan dengan penjelasan keadaan baginda Rasulullah SAW. Rasul yang diutus itu bagaimana? Kemudian umat yang menerima risalah dari beliau
itu juga bagaimana. Maka di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat mereka, menjelaskan sifat-sifat umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa sifat yang semuanya merupakan pujian. Maksudnya para sahabat merupakan pujian kepada mereka dan peringatan bagi orang-orang dan generasi sesudah mereka. Dan sebab sifat-sifat itu, para sahabat itu memimpin dunia. Mereka menguasai negara-negara besar dan mereka juga menggenggam kekuasaan seluruh dunia. Apa sifat-sifat mereka? Yang pertama, sifat mereka yang pertama, mereka ini orang yang keras, yang tegas kepada orang-orang yang berbeda agama. Keras, tegas pada orang yang berbeda agama dan yang memusuhi mereka. Tetapi penyayang sesama muslim, sesama kaum beriman. Pada orang yang beda agama tegas, keras. Kepada sesama muslim mereka penyayang. Kemudian yang kedua, sifat mereka, sifat para pemenang ini. Mereka menjadikan sholat dan ikhlas kepada Allah sebagai kebiasaan, perilaku, perbuatan dalam sebagian besar waktu-waktu mereka. Waktu-waktu mereka dihabiskan dengan sholat. Yang ketiga, mereka ini dengan amal baiknya mengharapkan pahala dari Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, ciri khas mereka, mereka punya tanda-tanda untuk mengenal mereka. Apa tanda-tanda itu? Ada cahaya pada wajah mereka, ada khusyuk, ada rendah hati. Ada khusyuk, ada rendah hati yang dapat diketahui oleh orang-orang yang cerdas, yang punya firasat. Kemudian yang kelima, Injil, kitab Injil dan Taurat, kitab agama sebelumnya, kitabnya Yahudi Nasara, itu membuat perumpamaan tentang mereka, di mana di dalam kitab Injil dan Taurat dikatakan akan keluar suatu kaum, mereka tumbuh seperti, mereka ini tumbuh seperti benih. Pertumbuhan mereka ini seperti benih, di mana mereka senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, benih itu pada awalnya sedikit. Para sahabat umat Islam awalnya sedikit, kemudian banyak, kemudian menjadi kuat. Dan umat Islam akhirnya sampai ke negara kita di Indonesia. Orang-orang menjadi kagum dengan kaum muslimin. Padahal awalnya Nabi SAW memperjuangkan agama sendirian. Lalu Allah memberinya kekuatan dengan orang-orang yang menyertai beliau, yaitu para sahabat. Sebagaimana Allah menguatkan energi pertama dari suatu benih dengan dengan daun atau dengan benih-benih sekitarnya yang juga tumbuh, yang beranak pinak. Kemudian menjadi besar, menjadi banyak. Itu Islam seperti itu. Nah, ini yang akan kita baca penafsiran ayat ini. Nah, ini sebenarnya bagaimana? Di dalam ayat tadi dikatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah, artinya orang yang diutus oleh Allah dan diberikan kemenangan membawa agama Islam agar menang atas seluruh agama. Rasulnya adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana ciri khas orang-orang yang menyertai beliau? Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Orang-orang yang menyertai beliau yaitu para sahabat yang ikut dalam perdamaian Hudaybiyah. Karena surah Inna Fatahna ini turun pada waktu Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Tapi ini maksudnya para sahabat secara umum. Para sahabat itu kepada orang-orang kafir keras, tegas. Seperti singa yang keras, tegas kepada mangsanya.
Tetapi sesama kaum beriman mereka penyayang seperti orang tua kepada anaknya. Saling mencintai, saling menyayangi. Artinya apa? Kaum beriman, para sahabat itu kepada orang yang beda agama menampakkan kalau mereka itu tegas dan kokoh kuat. Tetapi kepada sesama muslim mereka ini menampakkan kasih sayang dan cinta. Kalau di dalam ayat lain dikatakan adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Orang-orang beriman itu rendah hati, rendah diri, seakan-akan hina kepada sesama mukmin. Tetapi kepada orang-orang kafir mereka menampakkan kemuliaannya. A'izzah. Itu yang dalam bahasa ayat ini disebut dengan asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Nah, ini ulama salaf wa anil Hasan, Imam Hasan Al-Basri menceritakan di antara sikap tegas para sahabat terhadap orang kafir. Mereka ini menghindar jangan sampai baju mereka benturan atau ketemu dengan bajunya pihak lawan. Bajunya agak mau ketemu. Dan jangan sampai fisik mereka menyentuh fisik mereka. Sedangkan kasih sayang sesama beriman ini bagaimana? Kata Imam Hasan Basri, seorang mukmin dari cintanya kepada sesama mukmin setiap bertemu berjabatan tangan, kalau perlu saling merangkul dengan rangkulan yang hangat. Ini luar biasa. Ini keimanan namanya. Kemudian selain itu diterangkan di sini tarahum rukka'an sujada. Kamu lihat mereka selalu ruku dan sujud. Artinya bagaimana? Mereka ini rutin mengerjakan sholat 5 waktu. Paling tidak sholat 5 waktu. Dan kalau bisa di awal waktu. Dan kalau bisa di masjid. Ini kaum pemenang. Mengapa mereka ini selalu beramal soleh? Sholat. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka ini mencari anugerah dari Allah dan mencari ridha Allah. Jadi mereka ini ingin ridha Allah. Ridwan itu artinya ridha yang banyak. Maksudnya mereka mencari pahala Allah bagi mereka dan Allah ridha pada mereka. Kemudian sibahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka ada pada wajah-wajah mereka dari bekas sujud. Nah, yang dimaksud tanda-tanda bekas sujud ini artinya apa? Apakah di wajahnya itu banyak hitam-hitam? Bukan itu maksudnya. Yang ditafsirkan oleh para sahabat. Kita membaca kitab tafsir bil ma'thur. Tafsir dari para sahabat. Ini kitab Ad-Durrul Mansur Fit Tafsir Bil Ma'thur, karangan Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Beliau wafat 911, sudah lebih 500 tahun yang lalu. Dalam tafsir ini, ketika beliau menafsirkan simahum fi wujuhihim min atharis sujud, wa akhrajat Ibnu Jarir an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi simahum fi wujuhihim. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan simahum fi wujuhihim, tanda-tanda mereka pada wajah-wajah mereka. Qal, Ibnu Abbas berkata, ama innahu laisa billadzi taraun. Ingat, tanda-tanda itu bukan apa yang kamu lihat hitam, bukan itu. Walakinnahu simal Islam. Tetapi tanda-tanda itu adalah tanda bahwa seseorang itu muslim. Wasahnatuhu, tanda-tanda wajah yang cerah, wajah yang bagus. Wasamtuhu, kemudian pemandangan yang bagus pada wajah. Wa khusyu'u, dan khusyuk. Wajah yang bagus itu artinya apa? Wajah yang selalu menjaga diri, wajah yang selalu ramah kepada sesama muslim, wajah yang selalu menebarkan rahmat kepada sesama. Itu maksudnya. Jadi yang dimaksud
tanda bekas sujud di wajah itu bukan hitam, tetapi setiap ketemu orang, lalu apalagi orang dianggap berbeda paham, lalu dia bermuka masam, cemberut, tidak melihat. Bukan itu yang dimaksud. Ketahuan dia ini penyayang kepada sesama muslim. Itu yang dimaksud. Ini Ibnu Abbas. Wa akhraja Muhammad bin Nasr fi kitabis shalah wa Ibnu Jarir wa Ibnul Munzir wa Ibnu Abi Hatim wal Baihaqi fi sunanihi an Ibnu Abbas fi qalihi. Ini riwayat Muhammad bin Nasr Al-Marwazi dalam Ta'zimu Qadris Shalah, juga Ibnu Jarir, Ibnul Munzir, Ibnu Abi Hatim Al-Baihaqi dalam As-Sunan. Simahum fi wujuhihim. Apa yang dimaksud tanda di wajah mereka? Ibnu Abbas berkata as-samtul hasan. As-samtul hasan itu artinya apa? Wajah yang baik. Maksudnya bukan tampan, wajahnya menyenangkan orang. Orang senang. Wajahnya bagus, wajahnya menjaga diri, wajahnya rendah hati. Wajahnya penyayang pada orang. Wa kharajat Tabrani fil Awsat was-Shaghir. Wa Ibnu Marduyah atau Ibnu Mardawai bi sanadin hasan an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Mu'jam As-Shaghir, juga Ibnu Mardawai dengan sanad hasan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ubay berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dimaksud tanda-tanda mereka pada wajah-wajah mereka dari bekas sujud, beliau bersabda, an-nur yaumal qiyamah. Ada cahaya besok pada hari kiamat. Cahayanya besok pada hari kiamat. Wa akhrajal Bukhari fi tarikhihi wa Ibnu Nasr an bin Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi. Ini Al-Bukhari dalam At-Tarikh, Ibnu Nasr dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ibnu Abbas berkata, bayadun yaghsha wujuhahum yaumal qiyamah. Yaitu putih yang menutupi wajah mereka pada hari kiamat. Wajahnya itu putih, artinya menarik, menyenangkan pada hari kiamat. Mengapa senang wajahnya pada hari kiamat? Berarti suka sholat ketika di dunia. Wa akhraja Abd bin Humaid wa Ibnu Nasr Ibnu Jarir anil Hasan radhiyallahu anhu mithlah. Hasan Basri juga menafsirkan sama. Wa akhraja Sa'id bin Mansur wa Abd bin Humaid wa Ibnu Nasr wa Ibnu Jarir an Atiyah al-Aufi radhiyallahu anhu. Atiyah al-Aufi berkata, maudhi'us sujud ashaddu wujuhim bayadan yaumal qiyamah. Tempat sujud itu adalah tempat yang paling putih besok di wajah pada hari kiamat. Itu yang dimaksud. Wa akhrajat Tabrani an Samurah bin Jundub radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, innal anbiya'a alaihimus salam yatabahawna ayyuhum aktsaru ashaban min ummatihi. Fa'arju an akuna yawma idzin aktsarahum kulluhum waridatun wa inna kulla rajulin minhum yawma idzin qa'imun ala haudin mal'anun minhu asan yad'u man 'arafa min ummatihi wa likulli ummatin sima ya'rifuhum biha nabiyyuhum. Jadi besok para nabi alaihissalam ini berlomba-lomba paling banyak sahabat dari umatnya, paling banyak umat. Aku berharap pada hari kiamat, Rasulullah SAW berharap pada hari kiamat paling banyak umatnya. Dan semuanya datang menghadap beliau. Dan setiap Rasul besok pada hari kiamat akan berdiri pada telaga. Telaga yang penuh, dia membawa tongkat. Dia mengajak orang-orang yang dikenal dari umatnya. Setiap umat itu ada tanda-tanda yang dapat dikenali oleh nabinya. Kalau umatnya Rasulullah SAW, tanda-tandanya wajahnya cerah, bekas sujud. Wa akhrajat Tabrani wal Baihaqi fi sunanihi an Humaid bin Abdurrahman qala. Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi meriwayatkan dalam As-Sunan dari Humaid bin Abdurrahman. Kuntu 'inda Sa'ib bin Yazid. Idza ja'a rajulun fi wajhi atharus sujud faqala.
Suatu ketika aku bersama seorang sahabat yang bernama As-Sa'ib bin Yazid. Tiba-tiba seorang laki-laki datang, pada wajahnya ada bekas sujud menghitam. Lalu apa kata sahabat Sa'ib bin Yazid? Beliau berkata, laqad afsada hadza wajhahu. Ini merusak wajahnya ini. Gak ganteng ini karena rusak wajahnya. Ama wallah, ingat demi Allah, ma hiya simal lati sammallah. Bukan ini yang dimaksud tanda yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, bukan tanda hitam itu. Walaqad shallaitu ala wajhi mundu 80 sanah ma athara sujudu baina ainai. Sungguh aku benar-benar sholat pada wajah saya sejak 80 tahun bersama Rasulullah, dan gak membekas sama sekali pada antara kedua mata saya. Kamu ini berapa tahun sholatnya? Kok hitam? Saya ini 80 tahun. Artinya apa? Orang itu kalau sholat ya, tempat sujudnya itu buat yang bagus, kira-kira gak membekas pada wajahnya, biar tetap ganteng wajahnya. Wa akhraja Sa'id bin Mansur wa Abd bin Humaid wa Ibnu Nasr wa Ibnu Jarir an Mujahid. Simahum fi wujuhim. Imam Mujahid berkata, simahum fi wujuhihim. Tanda-tanda mereka pada wajah mereka. Qal, Imam Mujahid berkata, laisal atharu fil wajhi. Bekas itu bukan pada wajah, walakinil khusyuk, tapi maksudnya khusyuk. Orang itu kalau rajin sholat biasanya khusyuk. Wajahnya tidak suka memandang hal-hal yang tidak baik. Wa akhraja Ibnul Mubarak wa Abd bin Humaid wa Ibnu Jarir wa Ibnu Nasr an Mujahid. Al-khusyuk wa tawasimahum fi wujuhim. Yang dimaksud tanda-tanda pada wajah, kata Mujahid, al-khusyuk wa tawadhu. Orang itu khusyuk, selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah, dan orangnya rendah hati. Kalau orang itu suka mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan, itu gak tawadhu itu. Karena merasa paling baik, merasa pegang surga itu. Gak tawadhu, itu gak ada tanda itu. Berarti gak ada bekas itu. Wa akhraja Sa'id bin Mansur wa Abd bin Humaid wa Ibnu Jarir wa Ibnul Munzir wa Ibnu Nasr an Sa'id bin Jubair fil ayah. Qal, Sa'id bin Jubair berkata, nadat tahur wa tharal ardi. Bekas sujud itu artinya apa? Wajahnya lembab karena sering berwudu. Apalagi sholat malam, wajahnya lembab. Jadi lembab wajahnya. Ini sholat habis wudu. Kemudian kalau dia sujudnya pada tanah, dulu belum ada keramik, belum ada sejadah masa sahabat, masa ulama salaf, ada bekas debunya, lembab tapi ada debunya, bekas sujudnya. Itu dulu. Ini riwayat-riwayat ya. Kemudian wa kharaja Ibnu Nasr wa Ibnul Munzir anid dhahak fil ayah qal was sahar idza sahara ar-rajulu minal laili asbaha musfarran. Imam Ad-Dhahak berkata, yang dimaksud tanda pada wajah itu bangun malam. Orang itu kalau bangun malam, melean malam, biasanya pagi harinya wajahnya itu agak pucat, agak ngantuk. Itu yang dimaksud. Jadi bukan hitam. Wa kharaja Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Nasr an Ikrimah radhiyallahu an simahum fi wujhim qala as-sahar. Artinya melean pada waktu malam, enggak tidur, siangnya agak ngantuk. Bukan hitam. Ini wa kharaja Ibnu Mardawai an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini marfu ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi simahum fi wujuhihim min athir sujud qala. Nabi SAW bersabda, inna Jibril qala. Sesungguhnya Jibril berkata, idza nazartu ila rajul min ummatik araftu annahu min ahli shalah bi atharil wudu. Kalau aku lihat laki-laki dari umatmu, aku tahu bahwa dia termasuk orang yang ahli salat dengan bekas wudunya. Wa idza asbahtu, kalau pagi-pagi, araftu annahu qad shalla minal lail. Kalau pagi-pagi aku tahu dia salat malam. Apa? Wa huwa ya Muhammad, tanda-tandanya salat malam, al-afafu fiddin. Menjaga kesucian dirinya dalam urusan agama. Enggak suka yang haram-haram. Wal haya, orangnya pemalu, wa husnus samti. Dan bagus pemandangannya. Orang memandang bagus. Mengapa bagus? Menyenangkan.
menyenangkan. Nah, ini tafsir ulama salaf tentang yang dimaksud tanda bekas sujud pada wajah kaum beriman. Jadi tafsir ulama salaf. Kalau ada yang menafsirkan maksudnya bintik-bintik hitam, noda hitam, itu tidak betul. Apalagi sampai berkata bahwa Rasulullah SAW wajahnya hitam. Enggak betul itu. Rasulullah SAW ini orang paling ganteng. Orang sholatnya ya Masya Allah, namanya Rasulullah SAW. Ini mudah-mudahan bermanfaat kajian pagi ini. Kebetulan ada tamu dari Jakarta, Bapak Baharudin, yang dulu biasanya ikut kajian di Jakarta karena lagi pulang kampung lockdown ya. Ini lagi pulang berkunjung ke tempat ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan membawa berkah, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita mohon ampun kepada Allah bagi dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa orang-orang yang kita cintai, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barakatuh wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.